من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني Fiddin, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarh Ushul Sunnah, penjelasan tentang pondasi-pondasi akidah. Dan Syekh Sa'id Muhammad bin Sa'id Ruslan hafizahullah taala menyebutkan tentang batasan-batasan. Kita masih pada poin tentang kewajiban kepada ketaatan kepada para pemimpin dan ulama. Beliau menyebutkan batasan-batasan kapan seseorang itu bisa dikatakan telah memberontak kepada pemimpinnya. Beliau berkata al-khuruju yakunu bil kalimah, bahwa khuruj, pemberontakan itu bisa terjadi hanya dengan sebuah kalimat. Bisa terjadi hanya dengan sebuah kalimat. Artinya, seseorang sudah dikatakan telah memberontak kepada pemimpinnya meskipun dengan sebuah ucapan atau sebuah kalimat yang menarasikan kepada keburukan pemimpin tersebut, atau mengajak, menghasut kaum muslimin untuk ikut-ikutan benci kepada pemimpin tersebut. Maka ucapan-ucapan yang seperti ini itu bisa termasuk dianggap sebagai pemberontak kepada pemimpinnya. Sebagaimana orang-orang Khawarij, mereka mengatakan lam nunabidh bisayf, kami itu enggak memberontak atau enggak mengangkat senjata kepada pemimpin kita, tapi kita hanya mengkritik dengan kata-kata, dengan sebuah kalimat tok, enggak sampai mengangkat senjata kita. Maka kata mereka, maka ini tidak masuk kepada larangan yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika para sahabat disebutkan tentang bahwa akan muncul para pemimpin-pemimpin yang zalim, yang kejam luar biasa. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Wahai Rasulullah, boleh enggak ketika itu terjadi kita ngangkat senjata, kita lawan pemimpin tersebut dengan pedang, dengan memberontak? Maka Nabi mengatakan, la ma aqamu fikumus shalah. Jangan, selama pemimpin tersebut masih salat di tengah-tengah kalian. Maka Nabi SAW mengatakan, wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu, dan apabila engkau melihat sesuatu yang engkau benci dari pemimpinmu, fakrahu amalahu, maka bencilah perbuatannya. Bencilah perbuatannya, jangan didukung. Artinya kita harus tidak ridho terhadap perbuatan tersebut. Wala tanzi'u yadan min ta'ah, tapi jangan engkau lepaskan tanganmu dari ketaatan kepada pemimpinmu. فهذا عام يدخل في استعمال شيف والكلمة وكله خروج. Maka di dalam hadis tadi umum, ya, tidak disebutkan secara spesifik bahwa seseorang dikatakan telah memberontak hanya dengan pedang tok. Tidak. Nabi SAW tidak mengatakan secara terperinci, menunjukkan bahwa hadis tersebut umum. Seseorang tidak diperbolehkan untuk memberontak entah dengan senjatanya ataupun dengan sebuah kata-kata atau kalimat.
atau bahkan kitabah, tulisan-tulisan itu juga bisa menjadikan seseorang itu telah memberontak kepada pemimpinnya. Ya, oleh karenanya kalau antum dapati sesuatu yang gak kalian suka terhadap pemimpin, apa yang antum lakukan? Ya, taruhlah kalau pemimpin kalian mencuri, korupsi, apalagi ya, membunuh, kira-kira apa yang antum lakukan? Berdasarkan hadis tadi, ya, kalian harus benci terhadap perbuatannya. Jangan ridho, harus diingkari. Harus diingkari, ya, perbuatannya, tapi tidak boleh juga melepaskan ketaatan dari pemimpin kita. Wa min ajabin annahu ma'a qiyamid dalil ala dzalika yunazi'u fihi aqwam. Akan tetapi kata beliau, anehnya meskipun dalilnya itu sudah jelas, namun masih ada yang menentang hadis tersebut. Mereka mencari-cari alasan bahwa pemimpin yang harus ditaati itu adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, ya, harus sempurna. Maka kalau seperti itu, mau sampai kapan kalian menunggu pemimpin yang adil? Ya, pasti pemimpin tersebut itu memiliki kekurangan. Ya. Jangan sampai seperti orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka mewajibkan pemimpin mereka itu harus maksum, harus adil, harus tidak punya salah sama sekali baru dijadikan pemimpin. Ya kalau seperti itu, kapan itu terjadi? Ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ja'a ar-rajulu fa'atarda 'ala al-qismah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seseorang yang menentang pembagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah membagikan beberapa emas kepada para sahabatnya, lalu muncul seseorang yang bernama Dzul Huwaisirah, yang dia ini ternyata tidak dapat bagian. Maka dia berkata, "I'dil ya Muhammad." Perhatikan kata-kata yang dikatakan oleh laki-laki tersebut, "I'dil." Berbuat adillah wahai Muhammad. Ya, laki-laki tersebut hanya mengatakan kalimat. Ya, tapi setelah itu ada sahabat yang meminta izin untuk memenggal lehernya. Ini kurang ajar. Ya, Nabi SAW sampai marah, dikatain gara-gara tidak adil. Idza lam akun adil faman ya'dil. Kalau saya seorang nabi saja engkau katakan tidak adil, lalu siapa yang lebih adil daripada seorang nabi? Ya, maka Nabi SAW mengatakan jangan, udah biarin saja. Orang-orang seperti ini nanti akan memiliki kawan-kawan, akan memiliki keturunan yang mereka itu rajin beribadah. Bahkan ibadahnya para sahabat itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dari sisi kuantitasnya. Saking rajinnya beribadah, tilawahnya luar biasa, ya, bacaan Qur'annya luar biasa, tapi tidak sampai pada kerongkongan. Siapa mereka? Tidak lain adalah orang-orang Khawarij. Ya, lihat, Dzul Khuwaisirah tidak mengacungkan senjata kepada Nabi SAW, tidak pula membawa panah yang akan diarahkan kepada Nabi, tidak. Tapi dia hanya sekedar mengatakan i'dil, sebuah kalimat yang mengintimidasi Nabi SAW, dituduh tidak adil. Itu sudah dianggap sebagai cikal bakalnya orang-orang Khawarij. Maka ini menunjukkan bahwa sebuah kalimat itu cukup untuk menjadikan seseorang itu memberontak kepada pemimpinnya. Pun juga Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan al-ainani tazniyani wa zinahuman nazar. Kata Nabi bahwa kedua mata ini berzina, dan zinanya mata itu adalah memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan pandangan yang haram itu sebagai bentuk perzinahan. Wal yadani tazniyani wa zinahumal batshu. Pun juga kedua tangan ini berzina, dan zinanya kedua tangan itu adalah meraba, menyentuh, ya, menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya. Itu dianggap sebagai perzinahan. Warijlani tazniyani wa zinahumal khuttah. Pun juga kaki ini berzina, dan bentuk perzinahan dari kaki adalah melangkah kepada tempat-tempat perzinahan. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, sedangkan hati ini senantiasa bergejolak dan ingin melakukan zina. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. Yang dilarang oleh Allah adalah mendekatinya. Maka artinya jangan sampai kita dekat-dekat dengan perbuatan zina.
Karena hati ini senang dengan yang namanya zina. Apalagi melakukannya tentu dilarang lagi. Wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu. Sedangkan kemaluan itu adalah eksekutor dari perzinahan. Yang mengeksekusi dari sebuah kegiatan zina itu adalah kemaluannya. Tapi sisi pendalilan dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup memandang bahwa pandangan, kemudian sentuhan atau langkah ke tempat-tempat haram itu dianggap sebagai bentuk atau bagian daripada perzinahan. Maka pemberontakan pun sama dengan kalimat itu termasuk bagian daripada bentuk pemberontakan, bukan hanya dengan senjata, bukan hanya dengan turun ke jalan, enggak, tapi dengan kalimat itu bisa menyebabkan seseorang memberontak kepada pemimpinnya. Maka hati-hati ikhwah, ya. Jangan lidah kita itu dibiasakan dengan ngedumel pemimpinnya. Wah, pemimpinnya begini, begitu dan sebagainya. Jangan ikhwah. Tanpa sadar kita justru nanti menjadi orang-orang khawarij, na'udzubillah. Ya, karena tadi dikatakan sebagai bentuk pemberontakan kepada pemimpin itu cukup dengan sebuah kalimat. Engkau menjelek-jelekannya, mengumbar aibnya di halayak umum, ya, menyebutkan kesalahan-kesalahannya dan sebagainya, itu termasuk bentuk pemberontakan kepada pemimpin. Kemudian itu dalil naqli. Sekarang dalil akal yang menunjukkan bahwa kalimat itu bagian daripada bentuk pemberontakan itu sangat mudah sekali. Kata beliau bahwa tidaklah seseorang turun ke jalan, terjadinya perkumpulan di taman-taman, di kebun-kebun, di lapangan-lapangan, ya berkumpul kaum muslimin yang begitu banyak, itu kecuali pasti diawali dengan perkataan. Pasti ada yang ngompor-ngomporin, ya, bawa truk, kemudian ada orang yang berdiri bawa bendera, kemudian dia berorasi, ya, bahkan kata-katanya tersebut dihiasi dengan kata-kata yang tersusun rapi, bahkan dibuat seperti syair, seperti bait. Agar apa? Agar orang-orang mau mengikuti mereka, agar mau turun ke jalan ikut-ikutan memberontak kepada pemerintah, ya. Dan itu tidak terjadi kecuali pasti diawali dengan sebuah kalimat. Makanya benar kalimat itu bisa menjadikan seseorang keluar dari ketaatan kepada para pemimpinnya. Taib. Salah satu contoh yang bisa kita petik adalah dari kisah seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Ibnu Uqaim rahimahullahu taala. Abdullah bin Uqaim ini adalah seorang tabi'iyun kabir, senior dari kalangan tabi'in. Beliau pernah menyesal, dan ini terjadi ketika terjadinya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di mana setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij yang mendemo rumahnya kemudian membunuh, ya, dia dan keluarganya, Abdullah bin Uqaim mengambil, ya, akhadha Ibnu Uqaim yahthu turaba ala ra'sihi amama al-masjid. Abdullah Uqaim disebutkan dia mengambil tanah kemudian menaburkan tanah tersebut di atas kepalanya, dan itu dilakukan di hadapan masjid, di depan masjid. Dan tentu di situ banyak kaum muslimin, banyak orang-orang. Lalu sambil menaburkan tanahnya di atas kepalanya dia mengatakan, la u'inu ala dami khalifatin ba'daha abadan. Saya enggak bakal lagi-lagi ikut-ikutan menumpahkan darah seorang khalifah selamanya. Kapok, kata dia. Nyesel. Ketika terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia merasa menyesal bahwasanya dia telah membunuh Utsman bin Affan. Sehingga dia berjanji, saya enggak bakal ikut-ikutan lagi membunuh seorang khalifah setelah ini. Dalam riwayat lain, qataltu Utsman, aku telah membunuh Utsman, sambil menaburkan pasir di kepalanya berkali-kali. Maka orang-orang yang melihat kejadian tersebut pun mengatakan, ghafarallahu laka, semoga Allah mengampuni engkau. Wa kaifa qataltahu? Tapi orang-orang bingung dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Uqaim, karena mereka mengetahui bahwa Abdullah bin Uqaim ini enggak ikut-ikutan demo, enggak ikut-ikutan datang ke rumah Utsman, apalagi membunuh. Bagaimana dia mengatakan bahwa dia telah merasa membunuh Khalifah Utsman?
Sehingga Ibnu Ukaim pun mengatakan, inni a'antu ala damihi, sesungguhnya aku telah ikut membantu menumpahkan darah Utsman bin Affan. Dengan cara apa? Dengan cara mengumbar aibnya. Dengan apa? Dengan lisannya, bukan dengan perbuatannya. Bukan dengan senjata, bukan turun ke jalan, tapi dengan lisan, dengan mengumbar aib, dengan menyebarkan fitnah-fitnah yang dituduhkan kepada Utsman, yang katanya Utsman itu orangnya pengecut, lari, nggak mau ikut perang Badar, kemudian melakukan nepotisme, ya, menjadikan keluarganya itu sebagai para pejabat, orang yang membakar mushaf dan sebagainya. Dia merasa bersalah, sehingga dia mengatakan bahwa saya telah ikut andil dalam pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Artinya bahwa sebuah kalimat itu juga cukup dikatakan sebagai, ya, dia ikut serta dalam pemberontakan kepada Utsman bin Affan. Dan di sini ikhwah, para ulama juga menjelaskan bahwa orang-orang Khawarij itu mereka berbeda-beda tingkatannya. Ada orang-orang Khawarij yang mereka terjun ke lapangan, mengangkat senjatanya, ya, menumpahkan darah kaum muslimin, bahkan melengsarkan pemimpinnya. Ada orang seperti itu. Tapi ada juga orang-orang Khawarij yang mereka hanya duduk manis, ya, modal lisan tok, ya, berorasi, ya, enggak kemana-mana, cuma apa? Ya, cuma ceramah, cuma menghasut kaum muslimin untuk memberontak kepada pemimpinnya. Kira-kira mana yang lebih parah antara orang-orang Khawarij yang memberontak langsung turun ke jalan dengan Khawarij yang duduk manis yang hanya modal lisan? Kira-kira yang parah mana? Lisan, kenapa? Hah? Iya, karena bahaya sekali lisan ini. Bisa menghasut kaum muslimin untuk ikut-ikutan memberontak. Makanya para ulama menyebut orang-orang seperti ini dengan qa'dul Khawarij atau al-Khawarij al-Qa'diyah. Orang-orang Khawarij yang kerjaannya duduk tok, ya, duduk tok, modal ngomong doang. Tapi subhanallah dampaknya itu sangat berbahaya. Makanya para ulama mengatakan seperti Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa annal Khawarij al-Qa'diyah syarrun minal Khawarij alladzina kharaju 'alal ummati wa wali amriha bisilah. Bahwasanya orang Khawarij jenis ini yang duduk tok modal lisan ini itu adalah seburuk-buruk orang Khawarij, paling buruk daripada yang lainnya, ya, bahkan lebih buruk daripada orang-orang yang terjun ke lapangan, ya. Pun juga dikatakan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa qa'dul Khawarij ini hum akhbathul Khawarij, ya, yang paling jelek, pokoknya orang Khawarij yang paling jelek itu adalah orang-orang seperti ini. Ibnu Hajar rahimahullahu taala juga pernah mengatakan mengenai tentang orang Khawarij jenis ini. Disebutkan di dalam kitab At-Tahdzib, beliau berkata, qa'dul Khawarij kanu la yarawna bil harb, bahwa orang Khawarij yang tugasnya duduk tok ini, mereka enggak ikut dalam peperangan. Bal yunkiruna 'alal umara'il jawri hasba taqah, tapi mereka mengingkari pemimpinnya, memberontak kepada pemimpinnya dengan lisan tok. Wa yad'una ila ra'yihim, lalu dia mengajak kaum muslimin untuk ikut dengan pendapatnya, untuk ikut dengan apa? Dengan ajakannya dan sebagainya. Wa yuzayyinu ma'a dzalikal khuruj wa yuhsinunahu, dan dia pun menghiasi kata-katanya, bahkan tidak jarang diselipkan dalil-dalil supaya membakar semangat kaum muslimin untuk turun ke jalan, ya. Dia pakai dalil tapi bukan pada tempatnya, ya, sehingga orang Khawarij ini adalah orang Khawarij yang paling buruk, disebut dengan qa'dul Khawarij, ya, yang kerjaannya duduk-duduk tok. Dan ini terjadi di zaman sekarang, wabil khusus ketika terjadi di Syam, ketika terjadi di Suriah, banyak para duat yang berkhutbah di atas mimbar, ngompor-ngomporin jamaahnya, ukhruj, ya, ayo keluar dari rumah kalian, itu pergi saudara kalian memanggil kalian, darah mereka tertumpah dan sebagainya. Ya, ketika Bashar Asad menghabisi kaum muslimin itu kan seperti itu. Banyak dai-dai yang mengajak untuk apa?
untuk pergi jihad ke sana. Tapi dia sendirinya nggak ikut jihad. Sehingga ketika kaum muslimin berguguran, berjatuhan darahnya, apakah dia bertanggung jawab? Ya dia diam di rumah. Maka orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang paling buruk, ya, dari jenis-jenis khawarij yang ada. Taib. Sekarang di antara syubhat yang dilontarkan juga oleh orang-orang khawarij adalah mereka berdalil dengan kisah para salaf yang memberontak kepada pemimpin mereka. Ya, banyak sekali syubhat-syubhat yang berseliweran yang mengatakan, ya, di antaranya adalah cucu Nabi Husain bin Ali radhiyallahu anhuma itu memberontak, kemudian juga sahabat Abdullah bin Zubair memberontak, pun juga dengan beberapa kalangan tabi'in yang mereka itu ikut-ikutan memberontak kepada pemimpinnya. Ya, maka di sini insya Allah akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, syubhat yang menjadikan bolehnya memberontak dari perbuatan yang dilakukan oleh Al-Husain radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa Al-Husain ini, ya, ketika pemimpin tatkala itu Muawiyah radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka tampuk kekuasaan itu beralih kepada anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Ya. Sehingga Yazid bin Muawiyah pun resmi menjadi seorang khalifah tatkala itu. Nah, ada beberapa kaum muslimin tatkala itu yang belum sempat membaiat secara langsung Yazid bin Muawiyah. Di antaranya adalah beberapa sahabat yang ada di kota Mekah, yaitu Husain dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum. Nah, dua sahabat ini belum membaiat secara langsung Yazid bin Muawiyah. Namun di sisi lain, orang-orang yang ada di Kufah yang didominasi oleh pengikutnya Ali, bapaknya Husain, ya, followernya Ali, ya, zaman sekarang mah pengikutnya Ali, yaitu Syiah Rafidhah, mereka membujuk Husain untuk bergabung bersama mereka ke Kufah agar mereka bisa membaiat Husain. Tidak cukup mengirimi surat, mereka juga mengutus beberapa utusan untuk merayu Husain agar mau pergi ke Irak, pergi ke Kufah untuk dibaiat oleh orang-orang yang ada di Kufah. Namun Husain tidak langsung percaya tentang berita tersebut, sehingga beliau pun mengutus sepupunya Muslim bin Aqil untuk mencari tahu kabar tersebut benar apa tidak orang-orang Kufah ini. Karena mereka juga sadar bahwa orang-orang Kufah ini adalah orang-orang yang memiliki karakter keras, ya, ngolot, apa bahasanya, ngeyel dan sebagainya, pendusta dan sebagainya. Sehingga beliau pun utus sepupunya Muslim bin Aqil. Ternyata Muslim bin Aqil mendapati di sana para penghuni Kufah berbohong dan dusta terhadap Husain radhiyallahu anhu. Sehingga Muslim pun ditawan, dan sebelum beliau dibunuh, beliau meminta izin untuk mengirimkan surat yang isinya mengabarkan bahwa jangan pergi ke Kufah, karena orang-orang di Kufah itu semuanya pendusta. Dikirimlah surat tersebut, sehingga Muslim pun dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad yang tatkala itu diberi amanah oleh Yazid bin Muawiyah sebagai gubernur kota Kufah tatkala itu. Dan ingat, Yazid bin Muawiyah tidak pernah menyuruh Ubaidillah bin Ziyad untuk membunuh Husain, apalagi memenggal kepalanya, enggak pernah. Dia hanya menyuruh Ubaidillah bin Ziyad untuk mengondisikan Kufah yang tatkala itu akan timbul gejolak-gejolak yang sangat besar. Sehingga ketika surat tersebut belum sampai, Husain yang ada di Mekah memutuskan untuk pergi ke Kufah. Beliau pun membawa keluarganya, ada sekitar 30 lebih. Keluarganya tok yang digawa. Dan itu sudah diingatkan oleh beberapa para sahabat seperti Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, dan sahabat-sahabat yang lainnya menahan, membujuk Husain agar jangan pergi ke Kufah. Karena tahu bahwa bahkan bapaknya sendiri itu dibunuh oleh orang-orang yang ada di Kufah, dihianati oleh pengikutnya sendiri. Sehingga para sahabat ini pun membujuk Husain agar jangan sampai ngikutin omongan mereka, karena mereka itu pendusta semua.
Namun karena beliau istikharah dan karena ada sepupunya yang telah diutus namun gak balik-balik, Husain pun memutuskan untuk mencari tahu di mana sepupunya tersebut yang telah meninggal dunia. Sehingga akhir cerita Husain pun memutuskan untuk berangkat, ya, meninggalkan kota Mekah menuju Kufah. Sampai di suatu tempat yang disebut dengan Karbala. Ya, Karbala itu adalah karbun wabala, ya, kesusahan dan musibah. Ya, tempat musibah intinya, dan tempat disitulah nanti Husain terbunuh oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Disitulah beliau tertahan dan mengetahui ternyata sepupunya Muslim meninggal dunia, sudah dibunuh oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Sehingga di situ pun juga beliau sudah terlanjur berhadapan dengan pasukan Ubaidillah bin Ziyad, sehingga nggak mungkin untuk mundur. Sehingga beliau pun memberikan 3 tawaran kepada Ubaidillah bin Ziyad. Yang pertama, biarkan kami pergi bertemu langsung dengan Yazid bin Muawiyah agar kita bisa membaiat secara langsung. Ini pilihan yang pertama dari Husain. Ubaidillah bin Ziyad udah senang nih. Oh iya, nggak apa-apa kayak gitu. Yang kedua, kalau tidak disetujui, biarkan kami untuk pergi ke perbatasan, ya, pergi ke perbatasan kaum muslimin supaya bergabung bersama mereka untuk memerangi orang-orang kufar. Ini yang kedua. Atau yang ketiga, biarkan kami untuk kembali ke kota Madinah atau ke kota Mekah. Ini 3 pilihan yang ditawarkan oleh Husain kepada Ubaidillah bin Ziyad. Ketika Ubaidillah bin Ziyad sudah akan menyetujui, ada orang-orang yang memprovokasi dengan mengatakan, ya Ubaidillah, engkau itu adalah pemimpin di sini, bukan dia, bukan Husain. Tapi kenapa Husain yang ngatur dirimu? Karena ada provokasi, akhirnya Ubaidillah yang tadinya sudah setuju berubah pikiran dan menolak 3 tawaran tadi. Sehingga ada salah satu di antara mereka langsung maju dan membunuh Husain beserta keluarganya. Bahkan ada di antara mereka yang memenggal cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kepala Husain pun dibawa di hadapan Yazid bin Muawiyah, sehingga semua istana tatkala itu menangis karena yang dibawa ini adalah kepala cucu Nabi SAW. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang melihat Ubaidillah bin Ziyad nyogok kepalanya Husain yang sudah terpenggal, marah. Singkirkan senjatamu, singkirkan pedangmu tersebut. Sesungguhnya aku pernah melihat mulut Nabi SAW mencium wajah tersebut. Jangan engkau itu tusuk-tusuk muka. Sehingga akhirnya Husain pun terbunuh di mana? Di tempat yang disebut dengan Karbala. Dan inilah ikhwah, ya tentu kita sedih mendengar kisah tersebut, tapi inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang saleh itu diwafatkan dalam keadaan yang sangat tragis. Dan itu pasti ada hikmahnya. Bukankah hikmah di balik musibah itu adalah pengguguran dosa? Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, tertusuknya jari ini dengan duri saja yang kecil, apabila kita sabar dan ridho ini adalah ketetapan dari Allah, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan disebutkan seperti daun yang merontokkan, pohon yang merontokkan daunnya seperti berguguran seperti itu. Apalagi musibah yang lebih besar daripada ketusuk duri. Ya, seperti kalau penyakit, kecelakaan, kanker, bahkan tadi pembunuhan yang sangat tragis. Dan itu terjadi bukan hanya kepada Husain. Dan ini juga bantahan kepada orang-orang Syiah yang menjadikan hari terbunuhnya Husain itu sebagai hari duka cita. Dan itu terjadi kapan? Kemarin kan, hari Selasa ya. Ada apa hari Selasa kemarin? Tanggal 10 Muharram. Jadi kejadian tersebut itu terjadi di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Ya, kemarin lebih tepatnya. Husain terbunuh radhiyallahu anhu. Nah, orang-orang Syiah menjadikan hari tersebut itu sebagai hari duka cita dengan menjadikan ritual yang menzalimi diri mereka dengan cara menyayat-nyayat tubuhnya. Ya, bahkan anak kecil yang tidak berdosa pun ikut disayat-sayat, berdarah, keluar darahnya. Dalam rangka apa kata mereka? Supaya bisa merasakan apa yang telah dirasakan oleh Husain. Dan tentu ini sesuatu yang batil. Dan ada juga orang sebaliknya seperti firqah Nawasib. Di antaranya adalah Hajjaj bin Yusuf yang justru menjadikan hari tersebut itu adalah hari raya. Karena Nawasib ini, firqah Nawasib ini adalah firqah yang membenci Ali dan Ahlul Bait. Sehingga ketika Husain
ya terbunuh di hari tersebut, mereka menjadikan hari Asyura itu sebagai hari raya, hari makan-makan, hari minum, hari pesta dan sebagainya. Kenapa? Karena dia senang Husain terbunuh. Tapi ahli sunnah wal jamaah tidak diantara salah satunya. Ya, pertengahan. Ya, Nabi SAW memerintahkan kita di hari Asyura untuk apa? Untuk berpuasa, karena di hari tersebut juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan dari bala tentaranya. Taib. Ala kulli halin, bahwa apa yang terjadi kepada Husain radhiyallahu anhu itu tidak bisa dijadikan dalil untuk bolehnya memberontak. Kenapa? Karena pertama, Husain tidak ada niatan untuk memberontak. Buktinya apa? Buktinya dia hanya membawa keluarganya tok. Sekitar 30 orangan bersama keluarganya Muawiyah. Kalau seandainya Husain ingin memberontak, maka tentu yang dibawa itu adalah penduduk kota Mekah. Karena beliau ini orang yang sangat berperan di kota Mekah. Bahkan kewibawaan Husain ini mengalahkan wibawanya para sahabat-sahabat yang ada tatkala itu. Sehingga mudah bagi Husain jika mengarahkan kaum muslimin yang ada di Mekah untuk ikut memberontak, akan mudah. Tapi itu tidak dilakukan oleh Husain. Kenapa? Karena Husain tidak ada niat untuk memberontak. Beliau berangkat itu karena ingin mencari tahu saudaranya yang telah diutus tapi nggak balik-balik, yang ternyata telah terbunuh. Yang kedua, ketika dihadapkan dengan pasukan Ubaidillah bin Ziyad, beliau pun secara terang-terangan meminta agar dipertemukan langsung dengan Yazid bin Muawiyah untuk membaiatnya secara langsung. Taruhlah kalau seandainya Husain ada niatan untuk memberontak, toh itu sudah bertobat. Kenapa? Karena tadi sudah mengakui bahwa akan bertobat akan membaiat Yazid bin Muawiyah. Toh kalau seandainya benar ingin memberontak, seandainya bukan jadi dalil. Kenapa? Karena para sahabat di situ sudah mengingkarinya, sudah membujuk Husain untuk apa? Untuk tidak pergi ke Kufah. Maka sahabat yang banyak itu lebih diutamakan daripada perbuatan satu sahabat. Ya. Singkat cerita, akhirnya intinya tidak sah menjadikan dalil apa yang dilakukan Husain itu sebagai bentuk ya pemberontakan kepada pemimpinnya. Taib. Ada juga syubhat yang yang menjadikan dalil tentang kisah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Tahu Abdullah bin Zubair ya? Jadi gini ceritanya tuh. Ketika Muawiyah radhiyallahu anhu meninggal dunia, kan tadi anaknya yang menjadi khalifah, siapa tadi? Yazid, ya. Maka Yazid pun memimpin, ya. Setelah Yazid meninggal dunia, maka beralih kepada anaknya yang bernama Muawiyah. Ya, jadi Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, cucunya Muawiyah. Jadi Muawiyah ini cucunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Paham? Taib. Intinya cucunya nih. Jadi disebutkan cucunya ini adalah orang yang saleh. Muawiyah bin Yazid ini adalah orang yang saleh. Sehingga ketika beliau memimpin, Allah takdirkan kepemimpinannya tidak lama, cuma 40 hari. Cuma 40 hari setelah itu beliau meninggal dunia. Nah, setelah beliau meninggal dunia ini ada masa yang kosong. Belum ada pemimpin tatkala itu yang resmi dibaiat sebagai pengganti Muawiyah bin Yazid. Tidak ada. Sehingga di masa-masa kekosongan itulah ketika tidak ada pemimpin, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu mengajak kaum muslimin untuk membaiat dirinya. Dan itu disetujui oleh orang-orang yang ada di pelosok tatkala itu. Semuanya setuju. Semuanya setuju bahwa Abdullah bin Zubair ini menjadi khalifah setelah Muawiyah bin Yazid. Kecuali penghuni Urdun. Ya, di daerah Palestina dan sekitarnya itu tidak setuju. Mereka masih setia dengan Muawiyah bin Yazid. Ya, enggak mau membaiat Abdullah bin Zubair sebagai seorang khalifah. Kemudian setelah itu setelah beliau resmi menjadi seorang khalifah, ada seseorang yang bernama Marwan bin Hakam. Jadi ini sudah resmi nih, Abdullah bin Zubair menjadi seorang khalifah. Mendapatkannya dengan cara apa tadi? Memberontak apa enggak?
Enggak kan? Karena tadinya enggak ada pemimpin. Maka tidak benar dikatakan bahwa Abdullah bin Zubair itu memberontak kepada pemimpinan sebelumnya. Enggak. Karena enggak ada pemimpin setelahnya. Ya. Kemudian ada seseorang yang bernama Marwan bin Hakam akan membaiat Abdullah bin Zubair. Tapi sekali lagi ada provokator ya yang mengompor-ngompori Marwan bin Hakam dengan mengatakan, "Ya Marwan, kaifa tubayyi'uhu wal hukmu fikum ya Bani Umayyah?" Bagaimana Marwan bin Hakam ini berasal dari Bani Umayyah. Karena khalifah sebelumnya itu berasal dari Umayyah semua. Kayak Muawiyah, kemudian Yazid, kemudian Muawiyah, itu semua berasal dari Bani Umayyah. Sehingga mereka menganggap bahwa kepemimpinan itu ya milik Bani Umayyah. Sehingga ketika dikompor-kompori seperti itu, Marwan yang tadinya akan membaiat Abdullah bin Zubair itu justru berpaling. Oh iya juga ya. Akhirnya dia justru mendeklarasikan, mengajak orang-orang untuk membaiat dirinya. Dan ternyata resmi dibaiatlah Marwan bin Hakam menjadi seorang khalifah. Jadi di zaman tersebut subhanallah terjadi dua daulah. Ada dua khalifah tatkala itu. Yang pertama dipimpin oleh Abdullah bin Zubair di daerah Hijaz, Mekah dan sekitarnya. Pun juga daulah yang satunya dipimpin oleh tadi siapa? Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam di daerah Syam. Boleh nggak seperti itu? Ada dua khalifah. Boleh. Karena khalifah yang nggak boleh ada dua itu hanya pada 4 khalifah saja. Ya. Makanya ke dalam hadits al-khalifah itu ya hanya 4 saja, sisanya itu raja. Ya, jadi karena selain dari 4 tadi, 4 khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, maka sisanya itu boleh ada 2 khalifah. Nah, terjadi di zaman siapa? Abdullah bin Zubair dan Marwan bin Hakam. Dan sebagaimana yang terjadi di zaman sekarang kan banyak pemimpin-pemimpin itu. Bukan khalifah ya, pemimpin. Maksudnya pemimpin kaum muslimin di daerah ini, di daerah itu, ya silakan boleh saja. Itu namanya pemimpin. Kemudian ketika Marwan bin Hakam memimpin, lalu beliau pun meninggal dunia. Lalu tampuk kepemimpinan pun digantikan oleh anaknya yang bernama Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Dia memimpin menggantikan ayahnya. Nah, dia ini ternyata memiliki bawahan, ya, memiliki bawahan, seorang diktator, seorang pemimpin yang bengis, ditunjuk untuk menjadi gubernur di kota Kufah, pengganti dari Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad kejamnya luar biasa, tapi diganti dengan pemimpin yang lebih kejam. Siapa itu? Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya, jadi Hajjaj bin Yusuf ini di bawah kepemimpinannya Abdul Malik bin Marwan. Setelah itu pasukan Hajjaj bin Yusuf ini justru menyerang daulah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair yang ada di daerah Hijaz. Di antaranya Mekah, pasukan Hajjaj sampai ke kota Mekah, menyerang dan menghabisi pasukannya Abdullah bin Zubair. Dan tatkala itu subhanallah benar-benar terjadi bahwasanya Hajjaj ini membunuh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ya, kalah. Sehingga Mekah pun berada di cengkraman Hajjaj bin Yusuf. Singkat cerita apa? Sisi pendalilannya apa tadi? Bahwa tidak benar ya. Jadi kita tahu bahwa sejarah kenapa Abdullah bin Zubair itu memimpin ya karena tadi ya karena ada faktor tidak ada kepemimpinan sehingga tidak benar dikatakan bahwa boleh memberontak dengan cara yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Jadi terbantah sudah ya syubhatnya. Kemudian kita berpindah kepada lanjut masih tentang Hajjaj bin Yusuf ini. Ada juga syubhat yang mengatakan bahwa beberapa para tabi'in ya di zamannya Hajjaj bin Yusuf itu ikut serta memberontak bersama pasukan Abdurrahman bin Al-Ash'ash ya.
Jadi Hajjaj bin Yusuf tatkala itu memimpin di kota Kufah itu selama 20 tahun. Bayangkan 20 tahun lamanya kaum muslimin di kota tersebut itu di bawah penindasan, di bawah penyiksaan yang sangat menderita. Sehingga ada di antara mereka yang berani memberontak, di antaranya adalah Ibnul Ash'ash. Ya, kemudian disusul oleh Ibnul Muhallab. Ya, bergabung semua. Kemudian disusul oleh beberapa para tabi'in, di antaranya adalah seorang ulama tabi'in yang terkenal yaitu Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Ia ikut dalam pasukan Ibnul Ash'ash untuk memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Ya, terkumpullah beberapa pasukan dan pertama-tama di awal-awal peperangan mereka berhasil menaklukkan atau mengalahkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Hajjaj bin Yusuf. Namun terjadi peperangan yang sangat sengit. Pada akhirnya Hajjaj bin Yusuf berhasil memukul mundur pasukan yang dipimpin oleh Ibnul Al-Ash'ash. Sehingga ketika pasukan tersebut kalah, kira-kira berapa jumlah kaum muslimin yang terbunuh tatkala itu? Enggak nanggung-nanggung. 130.000 kaum muslimin terbunuh, subhanallah. Sehingga itu menjadi tragedi yang sangat menyedihkan. Ya, yang terjadi, dan banyak di antara para fuqaha, para tabi'in yang selamat tatkala itu, di antaranya Sa'id bin Jubair itu menyesal. Allah takdirkan subhanallah, di antaranya Sa'id bin Jubair ini selamat dari peristiwa tersebut, terbunuhnya 130.000 kaum muslimin gara-gara apa tadi? Memberontak. Tujuannya apa coba? Tujuannya ingin menghilangkan kerusakan yang ada pada Hajjaj, tapi yang terjadi justru lebih besar. Menyesal mereka. Sehingga Sa'id bin Jubair pun pindah ke kota Mekah, bersembunyi ya selama 10 tahun. Dan Allah takdirkan kota Mekah tatkala itu dipimpin oleh orang yang pro kepada Hajjaj. Sehingga dia pun berhasil menangkap Sa'id bin Jubair. Ketika dibawa ke Hajjaj bin Yusuf, diinterogasi dan sebagainya, dan pada akhirnya Sa'id bin Jubair pun dibunuh juga oleh Hajjaj bin Yusuf. Ini dampaknya luar biasa. Nah, orang-orang yang berdalil dengan beberapa para tabi'in seperti Sa'id bin Jubair itu mendukung pemberontakan yang dilakukan oleh siapa tadi? Ibnul Ash'ash. Bagaimana cara membantahnya? Yang pertama, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, taqaddama dzikrul adillatil katsira ala adamil khuruj 'alal hukam. Telah berlalu pembahasan dalil-dalil di pertemuan-pertemuan yang lalu, banyak sekali kita sebutkan tentang larangan untuk khuruj, untuk memberontak kepada pemimpin. Ini yang pertama. Sehingga dalil itu lebih didahulukan daripada perbuatan personal, meskipun itu seorang tabi'in, meskipun beberapa para tabi'in, harus didahulukan dalil daripada perbuatan mereka. Yang kedua, anna man naja min haula'il fuqaha nadima ala khurujihi. Bahwasanya para fuqaha, para tabi'in yang selamat dalam peperangan tersebut, mereka menyesal telah memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Karena dampaknya subhanallah lebih parah, ya. Di luar ekspektasi mereka, justru ribuan kaum muslimin terbunuh. Sehingga mereka pun menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan persaksian taubat mereka itu disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dengan sanad yang sahih dari Ayyub As-Sikhtiyani. Ya, dari Ayyub As-Sikhtiyani menceritakan bahwa mereka para fuqaha yang selamat dalam peristiwa tersebut, ya kalau nggak salah itu peristiwa Harra namanya. Itu menyesal sekali. Ya, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa yang dilakukan itu salah apa benar? Salah. Kemudian yang ketiga, anna ahla sunnah ajma'u ba'da dzalika ala adamil jawazil khuruj 'alal hakim. Setelah terjadi peristiwa Harrah tersebut, terbunuh ribuan kaum muslimin gara-gara memberontak kepada Hajjaj, kaum muslimin dan para ulama sepakat. Jadi di sini terjadinya ijma' ya dari para ulama tentang enggak bolehnya khuruj kepada pemerintah itu setelah terjadi peristiwa ini. Ya, setelah terjadinya peristiwa itu, sehingga berdasarkan peristiwa tadi itu udah enggak boleh sama sekali, sedzalim apapun pemimpinnya enggak boleh memberontak. Karena sudah terbukti realitanya justru bukan menghilangkan kerusakan tapi menambah kerusakan yang tambah banyak. Sehingga mereka pun ijma, ya, sepakat. Dan ijma ini juga dinukilkan oleh Ibnu Mujahid, pun juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarh Sunnah, Syarh Sahih Muslim. Ya,
pun juga disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, pun juga disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib, ya, bahwasanya ijma terjadi itu setelah peristiwa tadi. Taib. Kemudian ada juga peristiwa lain yang dijadikan hujjah, yaitu apa yang dilakukan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Sebentar, mana Ibnu Hazm? Taib. Disebutkan di dalam kitab Al-Fisal karya Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, ya di sini juga ya bahwasanya Ibnu Hazm di sini tergelincir, terjerumus ke dalam kekeliruan dalam memahami tentang masalah kewajiban kepada pemimpin. Disebutkan di dalam kitab Al-Fisal, idza kana al-hakim fasiqan zaliman wa adhan nas fa innahu yukhraju alaihi min babil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kata Imam Ibnu Hazm, kalau seandainya ada seorang pemimpin yang zalim, yang fasik, yang menindas manusia, ya, menghinakan rakyatnya, maka kata dia boleh untuk keluar memberontak kepada pemimpin yang zalim tersebut dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ini perkataan beliau. Beliau berdalil dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa yanhauna 'anil munkar." Ya. Dan kalian akan menjadi umat, ya, yang menebarkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya, sehingga berdasarkan ayat ini kata beliau, ya harus diingkari, ya harus dilawan, harus memberontak, kata Imam Ibnu Hazm. Ya. Kemudian wa hadza khata'un aqdiyun 'inda Ibnu Hazm, dan disebutkan bahwa disinilah letak kesalahan Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Ya. Beliau membolehkan khuruj, ya, dan sekali lagi bahwa tadi yang menjadi patokan itu adalah dalil, bukan personal, ya, bukan personal. Makanya ngebantah perkataan Ibnu Hazm di sini, yang pertama, ya tadi kita kedepankan dalil daripada perbuatan personal, ya, jadi nggak boleh mengedepankan Ibnu Hazm yang jelas-jelas di situ keliru. Ya, kita harus kedepankan dalil-dalil yang sangat banyak yang menunjukkan larangan untuk berbuat memberontak. Yang kedua, anna ahla sunnah mujmi'una ala hadza, bahwa ahlu sunnah wal jamaah telah bersepakat tadi setelah peristiwa apa yang dilakukan yang terjadi kepada Ibn al-Ash'ash itu ijma kan kaum muslimin. Ya, maka setelah itu ya karena sudah terjadi ijma, tentu apa yang dilakukan oleh Ibnu Hazm ini sebuah kekeliruan. Wal ijma'u qat'iyyun fi dalalatihi kama bayyana hadza Ibnu Qudamah. Dan ijma' itu adalah sebuah dalil yang pasti. Ya, sebuah dalil yang pasti yang tidak mungkin salah. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah." Umatku itu tidak akan tersesat selama mereka berijma'. Ya, selama apa? Selama terjadi ijma' di antara kaum muslimin, maka itu bukan sesuatu yang salah. Ya. Taib. Kemudian syubhat yang terakhir, ya, syubhat yang terakhir yang dilontarkan oleh orang-orang Khawarij adalah mereka berdalil dengan sebuah hadis yang dibawakan oleh Nabi SAW, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang dibunuh dengan diambil hartanya, ya, diambil hartanya secara paksa, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Kata Imam Ibnu Hazm, ya, dan yang lainnya, "Idza arada al-hakim an yadhlama ahadan falyuqatiluhu fa inna qutila fa innahu yamutu syahidan." Kata beliau, kalau seandainya mempertahankan harta, ya, termasuk juga dari pemimpin yang zalim, kemudian kalau dibunuh itu dianggap sebuah kematian yang syahid, maka menunjukkan boleh melawan orang yang mengambil harta tersebut meskipun itu adalah seorang pemimpin. Paham enggak?
Jadi ulangi, hadits ini menerangkan bahwa siapa yang dibunuh dengan cara diambil hartanya secara paksa lalu mati, maka dia syahid. Dia syahid. Di sini menunjukkan ada perintah yang secara tersirat untuk melawan. Untuk melawan. Jadi kalau diambil hartanya jangan diem saja. Harus apa? Harus melawan. Meskipun itu kepada para pemimpin. Ini yang apa? Yang masuk kepada syubhatnya Ibnu Hazm seperti ini. Namun sekali lagi para ulama membantah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm tersebut. Pertama, annal haditha Abdullah bin Amr bin As amun wa adillatu sabri ala jawril hakim adillatun khasah. Hadis yang tadi yang menjelaskan tentang orang yang mempertahankan hartanya ketika dibunuh itu syahid, itu sifatnya umum. Ini pertama. Sifatnya apa? Umum, enggak disebutkan ya bolehnya memberontak kepada pemimpin yang zalim kalau diambil hartanya. Enggak disebutkan, berarti masih umum. Namun ada dalil-dalil yang memerintahkan untuk bersabar secara khusus dari pemimpin yang zalim, bahkan redaksinya sangat banyak. Dalil-dalil yang memerintahkan untuk apa? Untuk bersabar terhadap pemimpin yang zalim meskipun dia mengambil hartamu, meskipun dia memukul punggungmu, fasbir, sabar. Itu banyak sekali. Ini disebutkan secara khusus sehingga dalil yang secara khusus lebih dikedepankan daripada dalil yang umum. Ini yang pertama. Jawaban yang kedua, ajma' ahla sunnah ala sobri ala jawril hakim, pun telah terjadi ijma' ya bahwasanya harus bersabar terhadap pemimpin yang zalim. Dan yang terakhir dikisahkan oleh Ibnul Munzir bahwa ahlul hadis disebutkan oleh ahlul hadis anna hadzal hadis mahsusun bil hakim wa anna al hakima mukhassasun bi hadzal hadis fala yadkhulu fi dzalikal hakim bal hadza fi ghairil hakim. Nah, kata beliau, kata Ibnul Munzir bahwasanya hadis yang tadi disebutkan mempertahankan harta ketika terbunuh itu syahid, itu berlaku bukan kepada penguasa, tapi berlaku ketika dalam keadaan misalnya dibegal, misalnya dirampok. Nah, ini berlaku hadis ini, lawan kalau mampu. Kalau antum mati syahid insyaallah. Berani seperti itu? Ya seperti itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ada perintah untuk kita melawan, bukan diam aja. Kalau kita mampu, tapi beda kalau keadaannya kita nggak mampu, ya kita harus kedepankan yang lebih besar maslahatnya. Ya, tapi itu tidak berlaku kepada para hakim. Ya, bukan berlaku. Sehingga di sini apa yang dilakukan oleh Ibnu Hazm pun juga terbantah, sehingga tidak boleh menjadikan atau tidak ada di antara para salaf atau tidak boleh menjadikan dalil para salafus saleh yang memberontak itu memperbolehkan memberontak. Jadi nggak boleh menjadikan mereka sebagai dalil. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Taib. Jadi intinya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Masih sedikit lagi sebentar. Kembali kepada kitab. Maka tidak boleh memberontak dengan dalil para salaf yang memberontak. Taib. Kemudian Syekh Muhammad Sa'id bin Ruslan juga menyebutkan tentang mafasid atau dampak-dampak yang diakibatkan karena pemberontakan. Kata beliau, di antara dampaknya adalah fihi mafsadatun syar'iyyatun bi mukhalafati khairil bariyah. Yang pertama, dampak dari pemberontakan itu adalah durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah menyelisihi Nabi dipastikan sesat. Ya, orang kalau sudah menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dipastikan akan jauh dari petunjuk. Ya, ini kerusakan yang sangat berbahaya, efek dari melawan kepada pemerintah. Yang kedua, mafsadatun hissiyah madiyatun waqi'ah, adalah kerusakan dari sisi materi, ya,
kerusakan dari sisi materi. Oleh karena Syekhul Islam di dalam Kitabul Minhaj mengatakan wala'allahu la yu'rafu ta'ifatun kharajat ala dhi sultanin illa wa kana fi khurujiha minal fasadi ma huwa a'dhamu minal fasadi alladhi azalathu. Kata beliau, yang demikian itu tidak dikenal jika ada kelompok yang memberontak kepada pemimpin, pasti dampak kerusakannya itu lebih besar daripada kerusakan menghilangkan kerusakan yang diinginkannya. Jadi pasti dampaknya itu lebih besar, lebih besar. Kemudian beliau juga berkata, wa qalla man kharaja ala imami di sultanin illa kana ma tawallada ala fi'lihi minasyarri a'dhamu mimma tawallada minal khair. Kata beliau, sedikit sekali orang-orang yang keluar atau memberontak kepada pemimpinnya kecuali akan melahirkan kerusakan-kerusakan yang lebih besar, kerusakan-kerusakan yang lebih besar seperti yang dilakukan oleh tadi Ibnul Ash'ash, kemudian juga dilakukan oleh Ibnul Muhallab tadi, kemudian dilakukan oleh Abu Muslim, kemudian juga dilakukan oleh beberapa orang yang lainnya, yang menunjukkan bahwa tidak boleh kita memberontak kepada para pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.